Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia dimanapun saudara berada, khususnya para generasi muda Hindu yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli yang pada kesempatan kali ini akan berbagi tentang tutorial dalam pembuatan kuangin. Pada kesempatan kali ini kami juga akan menyampaikan makna simbol dari setiap komponen dalam pembuatan kuangin. Di samping itu pula, kami juga akan memperagakan bagaimana mengaturkan kuangin pada saat bersembahyang dengan cara yang benar. Umat Dharma yang berbahagia, seperti yang sudah kita ketahui, di sekeliling kita banyak sekali bermunculan pedagang penjual sarana persembahyang. Seperti halnya kuangin dan juga sampai segahan pun banyak yang menjualnya. Hal tersebut atau kebiasaan yang ingin serba praktis akan memunculkan dua sisi kalau kita pandang. Kalau kita simak dari sisi ekonominya, kesemarakan beragama berimbas positif untuk perputaran roda perekonomian kita. Sedangkan kalau kebiasaan praktis itu akan terus-menerus kita lakukan, maka dari sisi negatifnya, tempat belajar anak-anak kita, generasi penerus kita, atau pelestarian seni dan budaya di bidang agama pun akan mulai berkurang atau bahkan akan menghilang. Untuk kesempatan kali ini, kami dari penyuluh akan berbagi tentang tutorial dalam pembuatan kuangin. Mari kita simak lebih lanjut. Om Swastiastu, Dek Ari. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, Dek Ari akan mencoba menguraikan atau memaparkan apa saja yang perlu kita gunakan atau yang perlu kita sediakan dalam pembuatan kuangin. Silakan, Dek Ari. Baiklah umat Dharma yang berbahagia, adapun bahan-bahan dalam pembuatan kuangin yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama ada janur, dan yang kedua juga ada daun pisang, yang ketiga juga ada daun sirih, selanjutnya ada juga buah pinang dan juga kapur, selanjutnya juga ada benang putih untuk mengikat nanti dalam pembuatan porosan sili asih, dan selanjutnya ada bahan semat. Jangan lupa juga kita menggunakan pisau. Ya, kalau tidak ada pisau apa yang kita gunakannya? Baik teman-teman, kita akan memulai dalam pembuatan kojong terlebih dahulu. Masing-masing kita coba bikin dua ya, Dek ya? Iya. Kalau sudah selesai kita membuat kojongnya, terus kita rapikan. Nanti kita rapikan berbentuk lancip karena kojong ini merupakan simbol dari Arde Chandra. Selanjutnya kita membuat reringetan atau cili ya namanya. Kalian saja Dek, kita pakai tiga langsung. Umat Dharma, setelah kita potong, kita memerlukan 6 helai jadinya. Setelah itu kita tusuk untuk merapikan nanti biar tidak tercecer. Tusuk dengan sematnya. Setelah itu kita rapikan ujungnya.
Jangan lupa juga kita bersihkan male dari busungnya. Dan dari ujungnya kita mulai meringit. Kita bentuk segitiga, ada bentuk yang lain juga sesuai dengan kreasi dari teman-teman semua. Bahwasanya cili ini melambangkan yaitu nada. Dan reringgitan juga ada simbolnya, Dek. Reringgitan merupakan simbol atau melambangkan ketenangan hati. Jadi seni yang kita gunakan untuk meringgit cili ini, seni itu penting untuk memperhalus kehidupan kita ya, Dek ya. Seperti ini jadinya semeton. Ini merupakan simbol nada. Kita taruh dulu. Kita bikin dua ya, karena setiap persembahyangan kalau kita pramaning sembah akan menghabiskan dua, umumnya kita menghabiskan dua kuangen, yaitu pada sembah ketiga dan keempat. Kita rangkai. Sudah, Dek? Masih proses. Masih proses. Mat Sedharma yang berbahagia, tadi lupa juga disampaikan. Dalam pembuatan kuangen harus ada pis bolong atau uang kepeng. Jadi setiap kuangen kita memerlukan dua pis bolong atau uang kepeng. Karena uang kepeng ini penting sebagai simbol windu yang kita gunakan dalam pembuatan kuangen. Ini yang perlu kita siapkan. Dan juga ada plawo. Plawo ini penting kalau dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan Patram puspam palam toyam. Patram adalah dedaunan, patram puspam adalah bunga yang sudah kita persiapkan, tentunya bunga segar. Patram puspam palam, buah-buahan, mungkin ini yang bisa mewakili ya. Toyam atau air pada saat kita menghaturkan sesajen. Sudah deh ya, kalau sudah siap, kita membuat porosan silih hati. Umat Sedharma yang berbahagia, perlu diketahui juga dalam pembuatan kuangen kita dalam lontar atau yadnya prakerti disebutkan kita harus menggunakan porosan silih asih. Cara membuatnya seperti ini ya. Kita sediakan kapur, kita juga sediakan buah pinang. Yang pertama kita ambil kapurnya, buah pinangnya juga seperti ini, lalu kita gulung. Ini dioles dalam posisi tengada. Lalu kita ambil daun sirihnya. Sekarang kita berbalik. Yang tadi dalam posisi tengada, sekarang kita oles dalam posisi telungkup. Karena porosan silih asih ini merupakan simbol dari Purusa Pradana atau lambang Ardhanariswara. Kita gulung, lalu kita tumpuk dan kita ikat dengan benang. Jangan lupa juga Dek, biar nggak salah. Ini kan ujungnya berdua, ujung sama ujung kita
tukar satu, ada ujungnya dan ada juga pangkalnya, baru kita ikat biar tidak salah kita menginfokan pada smartphone kita. Kenapa kita menggunakan porosan silih asih dalam pembuatan kuangen? Karena dalam mantram ketiga itu disebutkan juga kepada atau ditujukan kepada Ardhanareswari. Yang mantramnya mungkin Om Namo Dewa Adistenaya Sarwa Wiyapi Waisiwaya Padmasana Eka Pratistaya Ardhanareswariai Namo Nama. Seperti ini kedek ya, kita taruh dulu. Kita bikin masing-masing 2 porosan silih asih. Setelah itu kita lanjut akan menghias kuangennya. Kita ambil ojong kuangennya, lalu kita isi dengan pelawo. Setelah itu kita masukkan cili. Cili dulu. Ya. Kita masukkan cili, terus kita masukkan porosan silih asih. Baru kita hiasi dengan bunga. Kalau memang bunganya lengkap dengan pengidaran, sesuai dengan pengidaran bisa ya. Tadi utara memakai bunga hitam, tujukan pada Dewa Siwa. Terus di kanan kita pakai bunga putih. Yang di kiri kita pakai bunga kuning. Jangan lupa dek kasih Uang bolong. uang kepeng, topis bolong. Selain tes bolong, selain merupakan simbol windu seperti ini ya semeton. Selain tes bolong ini merupakan simbol dari windu, tes bolong ini juga melambangkan sarining kayu, sarining sirang, atau tes bolong ini melambangkan uang melambangkan sarining mana, dan uang juga berfungsi sebagai penebus segala kekurangan yang ada. Jadi seperti ini semetonnya, kita tanding lagi satu. Bu Mang, Ya. saya mau tanya, apakah ketika kita membuat kuangen harus menggunakan porosan silih asih? Apakah bisa menggunakan porosan selain porosan silih asih tersebut? Pertanyaan yang bagus ya, karena di lingkungan sekarang, di lingkungan kita, umumnya kita menggunakan porosan seperti ini. Porosan yang dibuat untuk canang sari, untuk canang kokokan atau canang yang biasanya yang kita gunakan. Kalau di sekeliling kita memakai porosan ini. Tapi dalam lontar yadnya Prakerti disebutkan kita menggunakan porosan silih asih. Kenapa menggunakan porosan silih asih? Karena pada sembah ketiga kita kan mempersembahkan pada sebagai sarana persembahyangan. Di sembah ketiga itu ada mantramnya ke Ardhanareswari.
Ardesnariswari itu merupakan, kalau ini Porosan Silih Asih merupakan lambang Puruse dan Perdana. Jadi itu yang menjadi alasan kita kalau menggunakan Porosan Silih Asih, berarti kalau mencari yang benar sesuai dengan sastra kita menggunakan Porosan Silih Asih. Tapi agama kita tidak boleh dikatakan fleksibel, karena porosan ini unsur-unsur yang dipakai membuat porosan ini ada plawo yang pertama dan juga ada daun sirih. Daun sirih ini merupakan lambang dari Dewa Wisnu, dan kapur sirih ini merupakan lambang dari Dewa Siwa. Kemudian buah pinang ini merupakan lambang dari Dewa Brahma. Artinya porosan ini yang mengandung ketiga unsur tadi merupakan manifestasi atau perwujudan Trimurti. Begitu. Jadi seandainya kalau teman-teman kita atau generasi muda kita ingin menjadikan Kuangen ini atau pelajaran Kuangen ini misalnya untuk dijual lagi, kalau memang anak muda kita kreatif, bisa juga menggunakan porosan ini. Karena sejatinya prinsip ekonomi mengajarkan gimana kita memerlukan modal sedikit-dikitnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Kalau kita menganggap menjual dengan menggunakan porosan silih asih, nanti keuntungannya mungkin lebih sedikit karena bahan yang diperlukan ini kan harus satu lembar daun sirih. Tapi kalau dalam menggunakan atau membuat porosan ini, kita hanya memerlukan daun sirih ini bisa dipotong-potong, jadi lebih ekonomis dengan tidak mengurangi maknanya. Jadi dalam pembuatan Kuangen ya Dek ya, kita juga memilih bunga yang segar. Bunga yang harum. Bunga yang harum. Karena dari dari kata Kuangen berasal dari bahasa Jawa kuno yang berasal dari kata wangi atau mengharumkan. Mengharumkan yang dipuja oleh yang dipuja. Iya. Artinya mengharumkan wangi, mendapat awalan ke dan akhiran an, dan kemudian disandikan menjadi Kuangen. Jadi tujuannya Kuangen ini untuk mengharumkan kebesaran ide Sang Hyang Widiwasa. Yang mengharumkan siapa ya? Kita sebagai yang diciptakan oleh beliau. Yang juga di dalam lontar Aji Kesunu disebutkan bahwa Kuangen itu adalah lambang dari Omkara. Ya. Jadi setelah kita selesai, di sini ada ya, taruh. Persiapan Kuangennya sudah selesai, bunganya sudah ada. Berarti kita menambahkan dupa lengkap dengan korek. Ini yang kita bawa kalau kita akan melaksanakan persembahyangan. Jadi dari cara membuat Kuangen sudah kita praktekkan, terus lambang simbol dari pembuatan Kuangen sudah juga. Sekarang bagaimana cara kita mempersembahkan Kuangen tersebut dengan cara yang benar pada saat kita melaksanakan persembahyangan. Mat Dharma yang berbahagia, sekarang kami akan mempraktekkan bagaimana menghaturkan atau mempersembahkan Kuangen ketika kita bersembahyang. Jadi bisa diperagakan, agak naik ke atas lagi dikit. Iya. Artinya Kuangen dipersembahkan menghadap kita. Karena Kuangen merupakan simbol dari ide Sang Hyang Widiwasa, berarti dengan kita menghaturkan Kuangen berarti kita mempersembahkannya kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan tujuan memohon anugerah. Artinya ide Sang Hyang simbol dari Omkara atau Sang Hyang Widi dihaturkan atau menghadap ke penyembahnya. Seperti nike. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga tutorial yang kami praktekkan tadi
bisa memberikan atau menjadikan salah satu solusi bagi generasi muda kita yang kesehariannya hampir 60% memegang gadget. Semoga tutorial ini menjadi salah satu pilihan bagi anak muda kita supaya bisa melestarikan seni, adat, dan budaya kita. Semoga juga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.